Assalamualaikum semuanya, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikir Bayhaqi dalam pembelajaran sejarah peminatan, materinya Perang Dunia I. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan diawali berdoa ini, pembelajaran hari ini bisa lancar seperti biasanya. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya rasa semangat nasionalisme kita pada negara kita ini semakin membara dan semakin membaik. Ayo saya beri apa-apa ya. Hiduplah Indonesia Raya, tutua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus semuanya. Setelah menyanyikan Indonesia Raya, gimana? Ada semangat belajar kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen semuanya dahulu. Ada hadir atau enggak nih? Oke, dari keseluruhan ternyata hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pengantar hari ini, kemarin kan kita sudah mengenal beberapa negara di benua Eropa sana. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke masa Perang Dunia I-nya. Nah, Perang Dunia I ini terjadi pada tahun 1914 hingga 1918. Terjadi di benua Eropa yang bisa dibilang itu negara kebanyakan di sana itu negara-negara maju. Nah, negara-negara ini yang awalnya mereka melakukan ekspansi wilayah untuk mencari daratan untuk menjadi wilayah mereka, seperti Jerman, Inggris, Prancis. Mereka itu melakukan penjelajahan untuk mencari daratan. Nah, terutama Inggris ya, hingga ke beberapa negara seperti di Asia Tenggara seperti Malaysia, itu kan jajahan Inggris. Seperti Papua Nugini itu juga milik jajahan Inggris. Itu kebanyakan kalau negara-negara yang pernah jadi jajahan Inggris, mereka dibantu untuk mengatakan kemerdekaan negara tersebut. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke materi. Yang pertama, kompetensi dasarnya menganalisis penyebab Perang Dunia I serta negara yang terlibat, lalu menyajikan informasi penyebab terjadinya Perang Dunia I serta negara yang terlibat. Langsung ke materi ya. Penyebab umum Perang Dunia I. Nah, itu terjadi karena adanya persaingan industri. Nah, persaingan industri itu bisa dibilang itu kan terjadi setelah revolusi industri selesai. Jadi kan banyak negara yang berlomba-lomba untuk membangun negara mereka itu semakin maju. Nah, mulai dari pembuatan kapal, pembuatan pabrik-pabrik, pembuatan hasil-hasil bumi yang awalnya bukan hasil bumi sih, pembuatan yang berupa gedung-gedung, rumah-rumah yang digunakan oleh pasukan pemerintah untuk membangun negara tersebut dengan kekuatan industri yang bagus. Selain
persaingan industri itu ada persaingan militer yang terjadi antara Jerman dengan Inggris. Nah, persaingan ini itu terjadi karena dimulai pada 1871 di pemerintahan Jerman itu waktu itu dipimpin oleh yang waktu itu masih kaisaran, dipimpin oleh Otto von Bismarck. Nah, Bismarck ini berhasil menyatukan Jerman yang awalnya Jerman terpisah-pisah lalu menjadi satu, baik yang berada di kawasan Jermania maupun yang berada di daerah negara lain. Para kanselir penerus Otto von Bismarck mulai melakukan berbagai politik ekspansi untuk memperkuat negaranya itu. Nah, berkat usaha Otto von Bismarck, untuk pengetahuan ya, nama dari Otto von Bismarck itu akhirnya diabadikan sebagai nama kapal perang terkuat milik Jerman, yaitu dengan kelas battleship dengan nama KMS Bismarck. KMS itu kepanjangan dari Kriegsmarine. Nah, selain pada politik ya, kekuatan ini mereka melakukan pembuatan kapal perang, pembuatan tank, pembuatan persenjataan perang itu semakin gencar. Selain itu, tidak kalah dengan itu, Inggris yang ketika itu telah mendominasi seperempat dunia di bawah penjajahannya semakin kuat di bidang kelautan. Terutama itu Inggris itu memiliki divisi laut atau kapal perang yang kuat yang disebut dengan julukan Ark Royal. Nah, kapal-kapal perang Inggris itu bisa dibilang itu jumlahnya itu pada masa perang dunia I itu sangat banyak ya. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, ini penyebab umum yang kedua itu adalah politik aliansi negara di Eropa. Nah, ada beberapa negara di Eropa yang melakukan politik aliansi dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, politik aliansi ini merupakan bahan bakar yang sangat cukup untuk memulai sebuah perang. Nah, maksud dari politik aliansi itu mereka tuh beraliansi, bekerja sama untuk jika terjadi perang mereka akan saling satu sama lain. Aliansi ini akan membantu dalam perang tersebut. Nah, contohnya itu Italia merupakan satu-satunya negara yang ikut juga dalam aliansi Triple Alliance. Namun kemudian dalam perang dunia I dia keluar dan bergabung ke dalam aliansi Triple Attention. Penyebab antara lain adalah Italia dijanjikan wilayah Dalmatia dapat menjadi wilayahnya oleh Inggris dan Prancis. Perlu ingat ya bahwa dalam perang dunia I pihak yang berperang biasanya disebut sebagai blok sentral, itu adalah Jerman, Austria-Hungaria dan Turki melawan blok sekutu. Dengan sekutu itu adalah UK atau Inggris, Prancis, Rusia, dan ada Amerika. Nah, mereka ini tuh bisa dibilang tuh dalang dari perang dunia I. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Penyebab umumnya itu adanya penyebab umum yang ketiga adanya etnosentrisme yang berlebihan. Etnosentrisme itu adalah rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap etnis atau sukunya. Jadi itu mereka itu negara-negara ini tuh bangga bahwa di negara mereka itu terdapat suku ini punya kelebihan apa, mereka banggakan, mereka sebar dengan surat kabar atau telegraf gitu. Jadi di tiap negara lain mereka tuh pemerintahnya iri atau ada rasa kenapa mereka bangga sekali dengan suku itu, sedangkan kita juga punya suku yang sama. Mereka melakukan saling melempar. Nah, paham ini muncul awal abad ke-20 baik dari pihak orang Jerman maupun dari orang-orang Slav. Orang Jerman melakukan unifikasi atau penyatuan orang yang berkeinginan menyatukan seluruh wilayah yang berbahasa Jerman ke dalam satu kaisaran. Jadi itu Jerman itu wilayah di Eropa itu kalau ada yang memakai bahasa wajibnya memakai bahasa Jerman, kekaisaran Jerman ini ingin menjadikan wilayah tersebut miliknya, jadi hak milik negara Jerman. Nah, meskipun wilayah tersebut telah menjadi milik negara lain, jadi misalnya ini wilayah ini milik Hungaria, tapi karena mereka pakai bahasa Jerman, diambillah sama Jerman. Dengan lalu sedangkan etnosentrisme muncul juga di kalangan orang-orang Slav. Etnis Slav
adalah penduduk yang tinggal di wilayah Rusia, Ukraina, hingga ke semenanjung Balkan. Orang-orang Slav pada saat itu pula berkeinginan agar seluruh etnis Slav, khususnya etnis Slavia Selatan, bergabung di dalam satu negara. Nah, hampir sama dengan Jerman kan, etnis Slavia itu juga ingin orang-orang yang bersuku Slav itu yang memakai bahasa negara mereka, negara Slav, bagian Slav seperti bahasa Rusia, menjadi satu, menjadi negara yang utuh untuk menjadi sebuah negara yang sempurna. Jadi itu tidak boleh menjadi hak milik negara lain. Lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Nah, ini adanya penyebab khusus. Penyebab khusus Perang Dunia I terjadi adanya penembakan terhadap putra mahkota Kekaisaran Austro-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand di Sarajevo. Sontak membuat Kekaisaran Austria-Hungaria menjadi marah besar. Karena apa? Franz Ferdinand ini akan menjadi putra mahkota selanjutnya menggantikan ayahnya yang bernama Franz Joseph padahal. Tapi bisa dibilang ini penembakan ini tuh seperti sudah direncanakan oleh suatu negara atau bagaimana juga masih menjadi perbincangan pada saat itu. Lantas ayah dari Franz Ferdinand yang bernama Franz Joseph tadi menuding atau curiga bahwa pembunuhan anaknya ini pasti didalangi oleh organisasi teroris yang disokong oleh para pejabat militer Serbia. Nah, Austria-Hungaria langsung menargetkan amarahnya atau menyatakan perang kepada Serbia pada saat itu. Bisa dilihat ya gambar ini tuh, gambar yang pertama ini adalah gambar Pangeran Franz Ferdinand bersama istrinya, lalu yang kedua ini adalah gambar yang dimana penangkapan penembak dari Franz Ferdinand tersebut. Nah, oleh sebab itu, karena kejadian ini, perang dunia akhirnya pecah begitu saja. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup itu dulu saja ya, tapi nggak sampai situ. Saya sudah menyiapkan kuis. Nah, kuisnya bisa kalian akses di Google Form ya. Nanti saya share linknya via WhatsApp grup ya. Nanti dijawab langsung saja boleh, paling lambat saya tidak memberikan paling lambat kapan, mungkin pertemuan selanjutnya akan saya tagih ya bagi yang belum mengerjakan. Jadi gimana pun dikerjakan ya. Mungkin untuk hari ini itu dulu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.